Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Istiqomah Cinta dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Di sini Mimin akan menceritakan tentang alur dari sinetron Istiqomah Cinta yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin menegangkan, dan semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Istiqomah Cinta untuk episode yang akan datang, di mana di episode yang akan datang kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Kansa yang akhirnya akan menggugat cerai Emran ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Funi yang telah mencelakai Kansa. Saat itu Funi mendorong Kansa ke sebuah jurang ya kawan-kawan. Dan Funi pun mengira bahwa Kansa telah meninggal dunia. Funi juga mengelabui Fatan dan juga Emran yang selalu menanyakan tentang Kansa. Bahkan Funi pun meninggalkan handphone Kansa di sebuah warung di daerah Puncak. Fatan yang akhirnya mendapatkan informasi itu dari Funi langsung bergegas ke sana, dan Fatan saat itu hanya menemukan handphone dari Kansa. Saat itu Fatan dan juga Emran berusaha untuk mencari Kansa di sekitar lokasi penemuan handphone Kansa. Dan tak hanya itu, Emran juga pulang ke rumah untuk mengecek Kansa. Namun ternyata Kansa juga tidak ada di sana. Bahkan mereka juga sempat pergi ke rumah Bu Rianti, namun Kansa juga tidak ada di sana. Sehingga mereka berpikir bahwa Kansa mungkin ada di rumah Dr. Aksan. Namun sesampainya mereka di sana, ternyata Kansa juga tidak ada di sana. Emran dan juga Fatan pun mendesak Funi untuk menceritakan hal yang sebenarnya. Bahkan Oma Inggit pun saat itu marah besar kepada Funi. Namun Funi justru mengatakan bahwa Emran dan Kansa baru saja bertengkar hebat karena Emran menolak untuk menyentuh Kansa. Bahkan Funi pun sampai memperlihatkan video itu, sehingga membuat Emran benar-benar langsung terdiam. Emran tidak bisa membuat alasan apapun tentang hal itu. Sementara itu di sisi lain, Kansa yang akhirnya berhasil untuk selamat dari jurang. Kansa terus-menerus berjalan hingga Kansa akhirnya sampai di sebuah pondok Darul Salam di daerah Bogor. Di sana Kansa sholat subuh berjamaah, dan tiba-tiba Kansa ditanyai oleh anak-anak di sana karena mereka baru pertama kali melihat Kansa, apalagi kondisi tangan Kansa juga luka-luka. Akhirnya salah satu ustazah di sana menemui Kansa. Mereka pun mengobrol hingga pada akhirnya Kansa diminta untuk tinggal di sana. Namun sayangnya Pak Kiai atau pengurus pesantren di sana membutuhkan identitas Kansa, dan karena hal itu Kansa akhirnya berkata jujur bahwa identitasnya itu ketinggalan saat dirinya didorong ke jurang oleh seseorang. Ya, namun pengurus pesantren meminta Kansa setidaknya membawa satu orang yang bisa menjamin identitas Kansa. Akhirnya Kansa pun menelpon Fatan, dan Fatan akhirnya sampai di pondok pesantren itu.
Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin. Karena setiap harinya Mimin akan terus mengupdate informasi terbaru seputar alur cerita sinetron Istiqomah Cinta. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Fatan dan Kansa akhirnya mengobrol. Mereka berdua terlihat begitu sangat tegang ya kawan-kawan, terutama Fatan yang terlihat emosi setelah mendengar semua yang terjadi kepada Kansa. Namun Fatan menyadari ada yang aneh dalam hal ini. Kenapa Kansa tidak mau Emran mengetahui keberadaan Kansa saat ini? Ya, pada saat itu Kansa memang tidak menceritakan apapun tentang keburukan Emran karena biar bagaimanapun Emran adalah suaminya. Namun Fatan membujuk Kansa untuk memikirkan sekali lagi tentang perkataan Fatan untuk menggugat cerai Emran, karena mungkin dengan cara seperti itu Kansa bisa lebih bahagia dari sebelumnya. Ya, meski pada awalnya Kansa terlihat ragu, namun Kansa teringat tentang perkataan Funi bahwa Emran menikahi Kansa itu karena obsesi dan bukan karena cinta ya kawan-kawan, sehingga Kansa tidak mau selamanya hidup dalam obsesi liar dari Emran. Akhirnya Kansa pun memutuskan untuk menggugat cerai Emran ya kawan-kawan, agar Kansa bisa mendapatkan kebebasannya. Kansa sudah berusaha membuka hati, namun Emran justru malah bersikap seperti itu, dan hal itu membuat Kansa benar-benar sangat kecewa. Jadi wajar saja jika nanti Kansa akhirnya mendaftarkan diri ke kantor pengadilan agama untuk perceraiannya dengan Emran. Wah, makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Kira-kira apakah nantinya proses perceraian dari Kansa dan juga Emran ini akan berjalan dengan lancar, atau justru sebaliknya Emran akan memainkan dramanya dan membuat pernikahan ini benar-benar sangat sulit untuk dilepaskan ya kawan-kawan, karena Emran memiliki berbagai macam dokumen, yaitu surat perjanjian pranikah sebelum Kansa menikah dengan Emran. Nah, makin seru kan, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Istiqomah Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Istiqomah Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.